Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak, kemudian etika, norma, kemudian sosial dan lain-lain. Yang pertama yaitu tentang akhlak dulu. Apa itu akhlak? Ya, secara umum akhlak itu adalah suatu perbuatan yang dari dalam diri kita, jika kita melakukannya itu tanpa pemikiran yang panjang, itu akhlak. Ya, nanti selanjutnya dijelaskan di sini. Oke, dari segi kebahasaan, akhlak itu dari bahasa Arab, jamak dari kata khuluq. Ya, khuluq itu artinya perangai, tabiat, kebiasaan, seperti itu. Kemudian menurut Ibnu Manzir, akhlak pada hakikatnya adalah dimensi esoteris manusia yang berkenaan dengan jiwa, sifat, dan karakteristiknya secara khusus, yang hasanah atau baik maupun yang qaubihah atau buruk. Menurutnya, pahala atau sawab dan hukuman atau iqab lebih banyak bergantung pada dimensi esoteris manusia dibandingkan dengan ketergantungan kepada bentuk lahiriahnya. Nah, jadi pengertian akhlak mengacu kepada sifat manusia secara umum tanpa mengenal perbedaan di antara laki-laki maupun perempuan. Ya, pasti laki-laki dan perempuan juga, setiap orang juga pasti memiliki akhlak. Nanti akhlak dibagi menjadi dua, akhlak yang baik atau akhlak mahmudah, ya, akhlak terpuji, kemudian akhlak yang buruk. Nah, jadi kan sering ada istilah dia tidak punya akhlak, dia akhlak tidak punya akhlak misalkan. Jadi bukan tidak punya akhlak, memang punya akhlak tapi akhlaknya akhlak yang buruk. Mungkin perlu diluruskan kembali akhlaknya. Bagaimana sih akhlak yang baik itu? Ya, bagaimana akhlak yang sesuai agama kita, agama Islam, ya, bagaimana akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, seperti itu. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat manusia yang al-mahmudah atau terpuji ini adalah al-munjiat, yaitu sifat yang akan menyelamatkan. Sedangkan sifat manusia yang al-mazmumah atau celak itu adalah al-muhlikat, sifat yang akan menghancurkan. Jadi di dalam diri seorang itu ada akhlak yang baik, maka dia akan akhlaknya itu akan menyelamatkan dirinya. Ya, kemudian apabila punya akhlak yang buruk, mungkin itu akan mencelakakan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi akhlak yang baik bagaimana sesuai ajaran agama Islam, sesuai Al-Quran, bagaimana nanti insya Allah dijelaskan di sini. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan hanya 2 ayat saja tentang akhlak dan semuanya pada khuluqun, di surat Asy-Syu'ara ayat 137 sampai 138. Nah, kemudian pada ayat ini istilah khuluqul awalin yang secara harfiah berarti akhlak tentang orang-orang terdahulu. Bagaimana akhlaknya orang-orang terdahulu itu. Jadi lebih kepada kebiasaan orang-orang terdahulu yang mana mereka memeluk agama mereka. Nah, dalam pada itu Al-Maraghi mengartikan istilah khuluqul awalin dengan ungkapan adat kebiasaan mereka yang menjadi dasar mereka beragama. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya ayat ini pengertian akhlak atau khuluq mengacu pada pengertian al-akhlak al-mazmumah atau adat kebiasaan yang tercela. Itu ada di surat Asy-Syu'ara ayat 137 sampai 138. Kemudian yang kedua yaitu pada surah Al-Qalam ayat 4 sebagai berikut. Pada ayat ini yang dimaksud dengan istilah khuluqul azim menurut As-Sidi adalah akhlak yang luhur yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, wujud keluhuran akhlak Rasulullah tersebut menurutnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada orang-orang yang bertanya tentang akhlak Rasulullah, bahwa akhlak beliau itu adalah Al-Quran.
Maka berbeda dengan pengertian khuluq pada ayat pertama. Pada ayat pertama itu di surat Asy-Syu'ara ayat 137 sampai 138 itu mengacu kepada akhlak yang buruk ya. Jadi akhlak orang-orang terdahulu seperti apa sebelum datangnya Islam. Kemudian di ayat yang kedua ini di surat Al-Qalam ayat 4 itu mengacu kepada akhlak yang baik. Kemudian kajian tentang akhlak melahirkan dimensi teoretis yang bersifat konseptual dan melahirkan dimensi praktis yang bersifat terapan. Kajian teoretis dinamakan dengan ilmu akhlak. Menurut Ahmad Amin, ilmu akhlak adalah ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, menjelaskan tujuan yang seharusnya dituju oleh manusia, menunjukkan jalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia. Sementara itu, Haji Hamzah Yakub menerangkan bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang menjelaskan dua hal. Yang pertama, menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir batin. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan hidup manusia yang hakiki dari seluruh usaha dan pekerjaannya. Adapun pengertian akhlak secara istilah dikemukakan oleh para ulama seperti Ibnu Miskawai, Imam Al-Ghazali, dan Ibrahim Anis dengan uraian cukup beragam. Namun keragaman pengertian itu saling melengkapi sehingga kita mendapat pengertian yang luas dan mendalam. Yang pertama dari Ibnu Miskawai menyatakan akhlak adalah sifat yang tertanam pada jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Kemudian dari Imam Al-Ghazali, akhlak adalah gambaran tentang keadaan jiwa yang tertanam secara mendalam. Keadaan jiwa itu melahirkan tindakan dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Ibrahim Anis menyatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam pada jiwa seseorang secara mendalam, yang daripadanya muncul perbuatan baik maupun buruk dengan tidak membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Jadi ya kurang lebihnya akhlak itu seperti bingkai pada diri kita ya. Jadi dia mau melakukan baik atau dia melakukan buruk itu disebut akhlak. Jadi akhlaknya bukan akhlak baik aja, tapi akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, dari pengertian akhlak sebelum-sebelumnya dapat ditarik suatu gambaran bahwa perbuatan akhlak memiliki 5 ciri pokok. Yang pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam secara terus-menerus di dalam jiwa seseorang sehingga kuat dan mengakar. Jika seseorang dinyatakan berakhlak dermawan, maka kedermawanan tersebut telah mendarah daging kapan dan dimanapun ia hidup sehingga menjadi kepribadiannya yang membedakan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Hal ini tidak berarti bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut seseorang dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur atau gila. Perbuatan akhlak tersebut mengalir dengan mudah seperti air terjun yang jatuh ke sebuah lembah tanpa mengalami hambatan sekecil apapun. Kemudian yang ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan. Seperti tadi, orang yang dermawan memang sudah mendarah daging menjadi orang yang dermawan, sehingga di mana saja, sama siapa aja, mungkin tanpa perlu pemikiran yang lama, ya, tanpa perlu pertimbangan, ya mungkin emang akhlaknya dermawan. Adapun yang suka membuli dari sejak SMP, nah mungkin emang akhlaknya dia sudah mendarah daging, ya ingin membuli rasanya sama siapa aja, sama di mana aja, seperti itu. Jadi ini tentang akhlak yang membuli seperti itu. Kemudian
akhlak yang suka memuji seseorang misalkan, ya memang akhlaknya seperti itu. Ya akhlak itu ibaratnya bingkai di dalam diri kita. Ya kita melakukan sesuatu dari dalam diri kita tanpa ada paksaan atau tanpa itu atas dasar kemauan sendiri seperti itu. Kemudian yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Perbuatan akhlak adalah perbuatan nyata dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kelima, perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang terpuji adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar keimanan dan ibadah atas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan semata-mata karena mengharap keridhaan atau kerelaannya di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi seperti itu. Tadi yang poin pertama, kedua, ketiga, keempat itu masuk ke akhlak secara umum, ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Nah, di poin kelima ini kita digiring atau kita didorong untuk mengikuti akhlak yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi bukan seperti pemikiran, oh akhlak saya memang seperti ini, saya mau melakukan ini atas kemauan saya sendiri tanpa paksaan. Kemudian dia mencuri sepatu temannya, jadi mungkin akhlaknya sebagai pencuri. Nah, bukan seperti itu, tapi di poin kelima ini kita didorong untuk melakukan akhlak-akhlak yang terpuji, yang sesuai ajaran agama Islam atau sesuai ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya, seperti Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, seperti itu pemaparan tentang akhlak. Selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang etika, kemudian tabiat, kemudian norma dan lain-lain. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang awal penciptaan bumi. Ya, informasi tentang penciptaan bumi, informasi tentang penciptaan jagat raya sudah banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu di surat Qaf ayat 38. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 4. Kemudian di surat Al-Hadid ayat 4. Dari beberapa ayat sebelumnya dapat dibawa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih. Semua diciptakan dalam waktu 6 hari yang kemudian dipahami 6 masa atau 6 periode. Tetapi satu masa atau satu periodenya tersebut belum diketahui berapa ribu tahun, ya, karena 6 hari atau 6 masa tidak seperti 6 hari yang kita rasakan di dunia, ya, satu hari 24 jam. Tetapi di Al-Quran ada berbeda-beda pendapat. Yang pertama, satu hari ada yang 10.000 tahun. Surat Al-Hajj ayat 47, bahkan ada yang mengatakan 50.000 tahun. Di surat Al-Ma'arij ayat 4. Maksudnya bukan mengatakan, jadi menemukan tafsiran di Al-Quran bahwasanya satu harinya itu 1000 tahun, bahkan ada yang 50.000 tahun. Kemudian Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam Tafsirul Marogi hanya menerangkan bahwa penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya terjadi dalam 6 periode dan setiap periodenya belum diketahui berapa ribu tahun. 6 masa atau 6 periode adalah proses penciptaan alam semesta. Jadi alam semesta semuanya diciptakan selama 6 masa. 6 masa atau 6 periode proses penciptaan alam semesta sejak pertama kali sampai penciptaan manusia sebagai jenis makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya ada beberapa ilmuwan yang meneliti, menganalisa, kemudian menerangkan bagaimana proses alam semesta ini terjadi. Itu jadi dalam 6 masa.
Masa pertama yang dipaparkan oleh salah satu ilmuwan bahwasanya masa pertama ini terjadi ledakan besar atau Big Bang. Kemudian setelah ledakan besar dari singularity, ya bahasanya itu singularity atau Big Bang. Kemudian setelah ledakan besar itu bermunculan benda-benda langit. Akhirnya sedikit demi sedikit secara perlahan maka benda langit mulai berjauhan. Misalkan planet Saturnus langsung pada porosnya, dan itu perlu proses, tidak langsung setelah ledakan terus kemudian sekali jadi Saturnus di tempatnya, kemudian Neptunus di tempatnya, Pluto di tempatnya, enggak, tapi butuh proses sedikit demi sedikit, ya perlahan-lahan kemudian mulai menjauh. Begitupun bumi tadinya berbentuk seperti gumpalan asap, ya gumpalan asap dan debu. Itu bumi pertama kalinya. Kemudian ditabrak meteorit, kemudian ditabrak meteorit lagi. Akhirnya proses demi proses bumi terbentuklah satu benua besar. Dikatakan di sini bahwasanya ilmuwan menerangkan benua besar ini adalah benua Pangea. Benua Pangea ini dulunya satu, kemudian sedikit demi sedikit akhirnya meregang atau memisahkan diri, ya terpisah. Sampai sekarang ada yang namanya benua Amerika, benua Antartika, benua Australia, benua Asia dan lain-lain. Itu terbagi menjadi 5 benua. Kemudian batuan-batuan yang berat, jenisnya yang berat gitu kan, itu turun ke bawah alias ke dasar bumi. Kemudian yang jenisnya ringan itu naik atau ke permukaan bumi, ya seperti yang sekarang ini kita pijak, ya tanah yang sekarang kita pijak. Tetapi di sebuah penelitian bahwasannya belum ada yang sampai ke permukaan bumi. Itu memerlukan alat yang sangat keras sampai menggunakan berlian. Berlian itu benda yang sangat kuat dibanding baja. Jadi menggunakan berlian dibawa ke bawah itu nggak sampai ke permukaan bumi. Kemudian prosesnya penciptaan alam semesta ini membutuhkan waktu 6 masa. Bukan berarti Allah memerlukan waktu untuk membuat semuanya ini terjadi seperti sekarang ini. Bukan. Ya karena ketika Allah mengatakan kun jadilah, maka jadi. Ya tapi untuk apa hikmahnya? Yaitu untuk memberitahu manusia dan mendidik manusia bahwa segala sesuatu itu perlu proses dan waktu. Jadi semakin besar sesuatu yang ingin dijadikan, maka semakin panjang pula proses dan waktu yang diperlukan. Seperti itu. Kemudian para ahli ilmu pengetahuan ruang angkasa berusaha menghubungkan konsep 6 masa penciptaan langit dan bumi ini dengan informasi dengan ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an, ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. Menurut para ahli, ayat di atas memberi petunjuk tentang kronologis bagaimana terbentuknya penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya. Itu dapat dibagi menjadi 6 masa. Masa yang pertama dipahami dari ayat 27 yang memberi petunjuk tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, yaitu ledakan besar sebagai awal mulanya lahir ruang dan waktu termasuk materi. Setelah itu masa kedua ini dipahami dari ayat 28 yang memberi petunjuk tentang pengembangan alam semesta, sehingga benda-benda langit makin berjauhan. Ya, kemudian memberi pengertian bahwa pembentukan benda langit bukanlah proses sekali jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, tetapi proses evolutif. Bahasanya itu proses evolutif, perubahan bertahap dari awan antar bintang menjadi bintang, lalu akhirnya mati dan digantikan generasi bintang-bintang yang baru. Setelah itu masa ketiga diperoleh petunjuk dari ayat 29 tentang adanya tata surya yang juga berlaku pada bintang-bintang lain.
Masa ini adalah masa penciptaan matahari yang bersinar dan bumi serta planet-planet lainnya. Kemudian masa keempat diperoleh petunjuk dari ayat 30 yang sepertinya menjelaskan proses evolusi bumi. Ya, setelah bulan terbentuk dari lontaran sebagian kulit bumi karena tumbukan benda langit lainnya, dan bumi dihamparkan mungkin saat lempeng benua besar Pangea. Nah, tadi Pangea itu bahwasanya benua besar yang dulunya itu satu benua. Cuma dengan adanya waktu sedikit demi sedikit akhirnya benua yang besar tadi itu terpisah. Kemudian masuk ke masa kelima, dipahami dari ayat 31 yang memberi petunjuk tentang awal penciptaan kehidupan di bumi. Kemudian masa ke-6 diperoleh petunjuk dari ayat 32 dan 33 yang menjelaskan timbulnya gunung-gunung akibat evolusi biologi dan mulai diciptakannya hewan, kemudian manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.